Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya akan membahas bagian genitalia. Bagian genitalia ini dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu yang pertama genitalia eksternal dan genitalia internal. Ini merupakan gambar dari genitalia eksterna. Apa sih genitalia eksterna itu? Genitalia eksterna adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Berikut ini merupakan bagian-bagiannya. Yang pertama ada mons pubis. Kemudian yang selanjutnya ada klitoris. Selanjutnya ada labia mayora. Selanjutnya labia minora. Kemudian selanjutnya ada uretra. Selanjutnya ada hymen atau selaput darah. Kemudian di sini ada vagina. Selanjutnya ada perineum. Dan yang terakhir adalah anus. Selanjutnya, kita akan membahas kelenjar-kelenjar yang berada di genitalia eksternal. Di genitalia eksternal terdapat dua kelenjar, yaitu yang pertama, kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini terletak di setiap sisi lubang vagina dan memiliki fungsi untuk mengeluarkan cairan atau selaput lendir yang berperan untuk melumasi vagina. Kelenjar yang kedua yaitu kelenjar Skene, berada di setiap sisi lubang uretra di sini dan berfungsi untuk mengeluarkan cairan dan selaput lendir sama dengan fungsi dari kelenjar Bartholin tadi. Selanjutnya ini merupakan gambar dari genitalia interna. Apa sih genitalia interna itu? Genitalia interna adalah bagian reproduksi pada wanita yang tidak tampak di luar atau berada di dalam tubuh wanita. Bagian-bagiannya adalah yang pertama ada ovarium, kemudian selanjutnya ada fimbriae, kemudian selanjutnya ada tuba fallopi, selanjutnya ada fundus, kemudian ada uterus, selanjutnya ada perimetrium, selanjutnya ada myometrium, kemudian ada endometrium, selanjutnya ada internal os, ada cervix, external os, vagina. Adapun fungsi-fungsi dari bagian genitalia interna antara lain, yaitu fungsi yang pertama dari ovarium. Ovarium berfungsi melepaskan sel telur setiap kali siklus menstruasi terjadi pada wanita. Di dalam ovarium terdapat folikel dan setiap folikelnya memiliki sel telur yang aktif maupun tidak. Saat lahir, wanita bisa memiliki sekitar 150.000 bahkan 500.000 folikel di dalam ovarium. Selanjutnya tuba fallopi. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma saat proses pembuahan. Jika tuba fallopi tersumbat, maka perjalanan sel telur menuju rahim akan tersumbat. Selanjutnya, uterus. Uterus atau rahim merupakan organ dalam sistem reproduksi wanita yang berbentuk seperti buah pir. Uterus menjadi tempat sel telur yang telah dibuahi ditanamkan selama kehamilan dan berkembang menjadi bayi hingga lahir. Selanjutnya, serviks. Salah satu fungsi dari serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir yang membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Selanjutnya, vagina.
Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam, vagina terhubung langsung dengan serviks atau leher rahim. Vagina digunakan tubuh untuk mengeluarkan menstruasi yang berawal dari rahim. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang panggul atau pelvis. Panggul atau pelvis dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang keras dan bagian yang lunak. Adapun bagian yang keras terdiri dari yang pertama, tulang atau os, yang kedua, sendi atau artikulasium. Bagian yang lunak terdiri dari yang pertama, otot atau biasa disebut dengan muskulus, dan ligamen. Langsung saja kita membahas ke bagian pelvis keras yang pertama, yaitu tulang panggul. Nah, tulang panggul terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor dimulai dari atas linea terminalis dan berfungsi untuk menopang organ yang berada di abdomen. Kemudian ada pelvis minor dimulai dari bawah linea terminalis berfungsi untuk menopang bagian reproduksi. Nah, adapun pelvis dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada 2 os coxae, kemudian 1 os sacrum, dan 1 os coccygeus. Os coxae dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian ilium, bagian isium, dan bagian pubis. Langsung saja kita ke bagian detailnya. Di sini yang pertama ada bagian crista iliaca, bagian yang tebal. Kemudian selanjutnya bagian yang menonjol paling atas ada spina iliaca anterior superior. Kemudian ada yang menonjol di bawah ada spina iliaca anterior inferior. Kemudian di belakang ada spina iliaca posterior superior, dan yang menonjol di bawah ini ada spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya ada bagian simfisis pubis. Simfisis pubis ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada ramus superior, kemudian ramus inferior, dan tuber ischiadicum. Yang dimana tuber ischiadicum ini adalah tulang yang berfungsi untuk menopang apabila kita duduk. Selanjutnya di sini ada lubang atau foramen yang disebut dengan foramen obturatorium. Dan yang bagian menonjol di dalam ini disebut dengan spina ischiadicum. Selanjutnya di sini ada os sacrum. Os sacrum ini terdiri dari 5 vertebra sacralis. Nah, lubang atau foramen yang ada di os sacrum ini disebut dengan foramina sacralia anterior, dan yang di belakang disebut dengan foramina sacralia posterior. Selanjutnya di sebelah sini ada os coccygeus yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Kemudian selanjutnya kita akan membahas bagian keras yang kedua, yaitu sendi atau artikulasio. Di pelvis ada 3 artikulasio, yaitu yang pertama ada artikulasio sacroiliaca sebelah sini yang menghubungkan antara os sacrum dan os ilium. Yang kedua ada artikulasio sacro-coccygeus yang menghubungkan antara os sacrum dan os coccygeus sebelah sini. Dan yang terakhir di sebelah sini ada artikulasio simfisis pubis yang menghubungkan 2 bagian pubis, yaitu simfisis pubis dextra dan simfisis pubis sinistra. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas muskulus atau otot-otot yang ada di sistem reproduksi pada wanita. Langsung saja kita pada bagian-bagiannya. Bagian sebelah sini ada musculus gracilis. Kemudian selanjutnya di bagian sini ada musculus ischiocavernosus. Selanjutnya di bagian sini ada musculus bulbospongiosius. Selanjutnya di bagian sini ada musculus gluteus maximus. Selanjutnya di bagian sebelah sini ada musculus transversae parinei superficialis et profundus. Selanjutnya sebelah sini ada
musculus levator ani. Selanjutnya bagian sini, sebelah sini ada musculus sphincter ani externus. Selanjutnya sebelah sini ada musculus transversus parinae superficialis. Selanjutnya di sini kita akan membahas ligamen-ligamen yang ada di tulang panggul. Adapun bagian-bagiannya, di sebelah sini ada ligamen ilolumbale. Kemudian selanjutnya di sebelah sini ada ligamen sacroiliaca interossea. Kemudian di sebelah sini ada ligamen sacroiliaca posteriora. Selanjutnya di sebelah sini ada ligamen sacrospinal. Kemudian selanjutnya di sebelah sini ada ligamen sacrocilium posterius profundus. Selanjutnya di sebelah sini paling bawah ada ligamen pubicum interus. Selanjutnya di sebelah sini yang ini ada ligamen sacrocilium posterius superficial. Selanjutnya sebelah sini yang ini ada ligamen sacrotuberal. Dan selanjutnya yang sebelah sini ada ligamen supraspinal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tipe atau bentuk-bentuk dari panggul. Adapun bentuk yang pertama yaitu bentuk ginesoid. Ciri-ciri dari bentuk ini terdapat di 41% wanita. Aditus bulat, kelengkungan sakrum baik, spina ischiadica tumpul dan tidak menonjol, dan sudut arcus pubis membulat. Selanjutnya bentuk yang kedua yaitu bentuk android. Adapun ciri-ciri dari bentuk ini yaitu terdapat di 33% pria, bentuk seperti jantung, kurvatura sakrum hampir lurus, dan angulus subpubicus sempit. Kemudian bentuk selanjutnya yaitu ada antropoid. Bentuk antropoid ini memiliki ciri-ciri terdapat pada laki-laki dan terdapat pula pada wanita dengan perawakan tinggi dengan tungkai yang panjang, PAP oval, sempit, memanjang ventrodorsal. Selanjutnya, bentuk yang terakhir ada bentuk platypeloid. Ciri-ciri dari bentuk ini yaitu terdapat pada wanita atau pria tetapi jarang ditemukan. Kemudian merupakan gangguan perkembangan rakitis herediter. Selanjutnya, PAP elips, sumbu panjang transversal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pengukuran panggul luar. Pengukuran panggul luar bertujuan untuk mengetahui bentuk dan ukuran panggul dari klien dan untuk mengetahui apakah ada hambatan ketika klien akan melakukan persalinan. Nah, pengukuran panggul luar ini menggunakan alat yang dinamakan jangka panggul seperti ini. Pengukuran panggul luar ini kita dapat melakukan 4 tahap. Nah, saya akan langsung menjelaskan ke tahap-tahapnya. Tahap yang pertama yaitu ada distansia spinarum. Tahap ini dilakukan dari spina iliaca dextra ke spina iliaca sinistra. Sebelah sini. Oke, jadi ukuran normal dari pemeriksaan distansia spinarum ini mulai dari 23 sampai 25 cm. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua yaitu distansia cristarum. Pemeriksaan ini diambil dari crista iliaca dextra ke crista iliaca sinistra. Seperti ini. Untuk ukuran normal dari pemeriksaan distansia cristarum ini dari 26 sampai 29 cm. Selanjutnya pemeriksaan conjugata eksternal. Nah, pemeriksaan ini kita ambil dari bagian atas simplicis pubis ke ruas lumbal kelima bagian belakang seperti ini. Nah, pemeriksaan conjugata eksternal ini memiliki ukuran normal dari 18 sampai 20 cm. Selanjutnya pemeriksaan yang terakhir yaitu pengukuran lingkar panggul. Kita menggunakan Metlin.
Pengukuran ini diambil dari atas simplicis pubis mengelilingi lingkar panggul wanita. Kembali ke simplicis pubis. Seperti ini. Nah, ukuran normal dari pengukuran lingkar panggul ini dimulai dari 80 sampai 90 cm. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini video pembelajaran yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.